Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Huma. Baik sahabat Huma, sebelum belajar kita mulai pembelajaran dengan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pelajaran kelas 8 tentang pola bilangan. Jenis-jenis pola bilangan yang kita pelajari sekarang tentang pola gambar ya. Nah, pola bentuk gambar itu bagaimana? Nah, yang pertama pola jenisnya segitiga. Pola segitiga. Seperti apa pola segitiga itu? Nah, seperti ini nih, misalkan pertama titiknya 1, jadi polanya itu dibentuk dalam bentuk titik-titik. Kemudian bawahnya ditambahkan 2, jadi 1, terus jadi 3. Ya, tambahkan 3 kemudian. Nah, jadi kalau dihubungkan kan jadi kayak segitiga ya. Tambahkan 3 terus tambahkan selanjutnya berarti berapa? Bawahnya tambahkan 4. Nah, seperti ini. Nah, berarti yang dihitung polanya adalah angka titik-titiknya itu. Jumlah titik-titiknya ini, jumlah titiknya berapa? Ini titiknya 1, ini 3. Ini berapa semua? Ini 6. Ini 10. Berarti selanjutnya berapa kira-kira? Berarti selanjutnya 15 kemungkinan besar ya. Dan titik-titik berarti selanjutnya 15. Kalau pola segitiga bisa kita lihat nih polanya begini nih. Tambah 2, tambah 3, tambah 4, dan seterusnya. Tambah 5, dan seterusnya. Itu untuk pola segitiga. Nah, yang kedua pola persegi panjang. Apakah ada pola persegi? Tidak. Ada. Jadi tapi pola persegi itu sama seperti pola kuadrat yang sebelumnya ya, pola pangkat 2. Jadi pola persegi tidak usah kita bahas ya karena sama. Kita bahas sekarang pola persegi panjang. Nah, pola persegi panjang bisa mendatar persegi panjangnya atau bisa tegak. Kita bentuk umum dulu yang mendatar. Jadi bentuk mendatar itu seperti ini. Nah, pertama titiknya ada 2. Kemudian seperti ini. 2, terus bawahnya 3. Kemudian bawahnya 4. Ke atasnya 3. Nah, seperti ini ya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Coba, bagaimana cara menentukan pola persegi panjang? Nah, cara termudahnya, persegi panjang itu kan terdiri dari panjang sama lebar. Yang mendatar panjang, yang tegaknya lebar. Bisa kita sebut seperti itu ya. Berarti ini ke kanan 2. Ini ke atasnya dihitung 1. Berarti ini 2 kali 1. Seperti itu pola persegi panjang. 2 kali 1, 2 titik kan ya. Ini berarti berapa titik nih? 6 titik. Dari mana? 3 kali 2. Wah, 3 kali 2. Yang ini 4 kali 3. Dan seterusnya. Berarti kalau setelah 4 kali 3 berapa? Setelah 4 kali 3 adalah 5 dikali 4. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga namanya adalah pola barisan Fibonacci. Ini pola ini sebenarnya bukan pola gambar, tapi bisa kita pisahkan karena dia memiliki aturan khusus. Aturannya adalah suku selanjutnya dari pola ini atau angka selanjutnya dari pola ini adalah jumlah dari 2 angka sebelumnya atau 2 suku sebelumnya. Nah, maksudnya bagaimana? Kita contohkan nih. Misalkan 2, 3, 5, 8. Ada yang tahu nggak? Kira-kira suku selanjutnya berapa? Angka selanjutnya berapa? Lihat aturannya. Suku selanjutnya adalah jumlah dari 2 suku sebelumnya. Nih coba ya. 2 tambah 3. Hasilnya 5. Jadi 5 ini hasilnya dari jumlah 2 tambah 3. Begitu ya. 2 tambah 3, 5. Gitu kan ya. Terus 3 tambah 5 hasilnya 8. Gitu ya. 3 tambah 5, 8. 2 tambah 3, 5.
3 tambah 5, 8. Berarti selanjutnya berapa? 5 tambah 8. Berapa 5 tambah 8? 13. Nah, satu lagi. Berarti selanjutnya satu lagi berapa? 8 tambah 13. 8 tambah 13 berapa? Jadi suku selanjutnya adalah jumlah dari dua suku di depannya sebelumnya gitu ya. Berarti 8 tambah 13, 21. Jadi seperti ini barisan Fibonacci. Nah, bentuk keempat adalah pola berwarna. Nah, berwarna ini gambarnya bebas ya. Misalkan kita gambar apa ya? Yang gampang. Entahlah gambar apa ini. Nah, gambar lampu deh, gambar lampu. Ini warna merah. Terus ini kita anggap merah ya. Terus ini kita anggap hitam. Nah, ini kita anggap hitam. Terus satu lagi kita anggap misalkan putih karena tidak ada warnanya tengahnya. Nah, misalkan ini polanya merah. Ini hitam. Ini putih. Jadi kalau misalkan setiap lampu ini menyala berbeda-beda dengan urutan yang pertama merah, yang kedua hitam, yang ketiga putih dan seterusnya. Ya, berarti nanti akan dihasilkan sebuah pola dari masing-masing lampu. Jadi urutan menyalanya, urutan menyala. Misalkan merah dulu, merah pertama, ya, hitam kedua, putih ketiga, dan seterusnya. Berarti yang keempat apa? Yang keempat merah, yang kelima hitam, gitu ya. Yang keenam putih. Pertanyaannya misalkan, lampu pada urutan ke-15 itu apa? Lampu urutan ke-15. Lampu urutan ke-15. Nah, coba kita cek ya. Kita cek. Pertama apa? Pertama merah. Kita urutkan merah, hitam, putih. Jadi kalau pola berwarna begini ya. Jadi nanti dia urutannya itu menghasilkan sebuah pola. Merah pertama, hitam kedua, putih ketiga. Kemudian yang keempat merah lagi. Merah keempat, hitam kelima, putih keenam. Kemudian merah ketujuh, hitam ke-8, putih ke-9. Nah, yang ditanyakan lampu yang urutan ke-15. Nah, kita teruskan ya dengan cepat. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ternyata lampu urutan ke-15 adalah warna putih. Ya, jadi lampu urutan ke-15 warna putih. Nah, dari sini bisa kita lihat pola masing-masing warnanya. Kelipatan 3 ya. Berarti tambah 3 tambah 3. Nah, seperti itu ya. Contoh pola berwarna nanti akan menghasilkan sebuah pola bilangan. Kalau misalkan ada 3 urutan, menghasilkan 3 pola. Nah, oke, kita ke contoh soalnya ya. Contoh soal dari materi yang tadi. Nah, yang pertama. Yang pertama kita ambil pola ini, pola persegi panjang tapi yang tegak. Ini tadi berapa? Ini jumlahnya 2 titik ya. Terus yang tegak ini yang tegak. Terus ini jumlahnya 6 titik. Kemudian gini nih, ini 2, ini 3, berarti selanjutnya 4. Nah, ini jumlahnya 12 titik. Yang ditanyakan misalkan pola berapa banyak jumlah titik pada pola ke-9 misalkan. Nah, kalau misalkan hanya ditanyakan jumlah titik pada pola ke-9 ada berapa, kalau kita bikin titik ntar kebanyakan, habis bukunya.
tulisannya, kertasnya habis ya, penuh 1 halaman. Bahkan bisa lebih. Nah, kita lihat polanya nih. Tadi kan kalau persegi panjang, panjangnya mendatar, lebarnya tegak. Nah, dalam mendatarnya ada berapa titik? 1. Berarti ini 1. Yang ke atasnya berapa titik? Ini dihitung ya, ini 1, ini 2. Ke atas kan? Berarti ini 1 kali 2. Kita lihat dulu polanya dari hitung perkalian. 2, ya ini 1, 2. 2 kali 1, 2, 3. 3 berarti 2 kali 3. Betul kan ya? 1 kali 2, 2. 2 kali 3, 6. Ini berapa? 1, 2, 3. 3 kali ke atasnya 1, 2, 3, 4. 4. Benar, 3 kali 4, 12. Nah, pola pertama, N pertama, ingat ya namanya N ya. N pertama, 1 kali 2. N kedua, 2 kali 3. N ketiga, 3 kali 4. Berarti kalau pola ke-9, lihat saja urutannya 1, 2, 3. Berarti ini selisihnya 1 nih. Berarti pola ke-9 adalah 9 dikali 10. Berarti ada berapa banyak titik? Ada 90 titik. Nah, gitu ya. Yang kedua, tentukan 2 suku berikutnya. Tentukan 2 suku atau 2 angka ya, 2 suku berikutnya. Dari 1, 3, 4, 7, 11. Ada yang sudah tahu ini apa? Ya betul, ini pola barisan Fibonacci. Gitu ya. Coba nih, 1 tambah 3. 1 tambah 3 hasilnya 4. 3 tambah 4 hasilnya 7. Ingat pola Fibonacci itu jumlah sukunya, jumlah suku, 2 suku di depannya adalah suku selanjutnya. 4 tambah 7, 11. Berarti selanjutnya apa? 7 tambah 11 ya. 7 tambah 11. Berapa pola selanjutnya? 18. Kemudian selanjutnya apa lagi nih? 11 tambah 18. 11 tambah 18. Berarti 29. Mudah bukan? Nah, ini pola selanjutnya. Ini kita anggap sebagai dahan ranting ya. Dahan sebuah pohon. Dahan terus bercabang jadi ranting-ranting. Nah, coba kita lihat nih. Awalnya satu cabang menjadi 1. Kemudian berdahan 2. Kemudian jadi ranting-ranting kecil. Nah, kita lihat dalam setiap cabang atau setiap lapisan terdiri dari berapa jumlahnya. Coba nih, ini kita anggap lapisan pertama. Ya, ini kita anggap lapis pertama nih. Lapis 1. Nah, ini yang kedua ini kita anggap lapis 2. Ini lapis kedua. Yang ini kita anggap lapis ketiga. Bukan kue lapis ya. Ini lapis ketiga. Berarti yang paling bawah lapis keempat nih. Ini lapis keempat. Pertanyaannya, misalkan nih, cabangnya atau rantingnya sampai 8 lapis. Berapa jumlah lapis ke-8? Nah, lapis ke-8 ada berapa ranting? Coba kita lihat lapis pertama ada berapa ranting? Ada 1 ya. Lapis pertama ada 1 ranting nih, 1 ranting. Lapis kedua jadi 2. Tuh, 1 jadi 2. Gitu ya. Lapis ketiga ini berubah jadi 2, ini berubah jadi 2. Bercabang 2. Berarti lapis ketiga ada berapa jadinya? Ada 4. Ada 4. Nah, masing-masing bercabang 2 lagi. Jadi lapis terakhir, lapis keempat ada berapa nih? Ada 8. Coba kita lihat polanya. Polanya ini bisa disebut pola bilangan 2 berpangkat ya, tapi biar mudah kita lihat kelipatan saja deh. 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8. Berarti ini apa? 2 kalinya ya setiap cabang ya. Ini kali 2, 1 kali 2 hasilnya 2, 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, 4 kali 2 hasilnya 8. Kita teruskan sampai lapis ke-8. Daripada kita bikin semuanya, daripada kita buat semuanya sampai 8 lapis itu penuh nanti bukunya. Kita buat, kita kali 2 terus. 16. Kita kali 2 lagi. Berarti lapis ke berapa nih? Lapis ke-6. 32. Kemudian lapis ke-7.
Lapis ke-7 berapa nih kali 2? 64. Terakhir, lapis ke-8 yang ditanyakan. Ada 128. Berarti lapis ke-8 ada 128 cabang atau ranting. Cukup dimengerti ya sahabat Uma? Baik, materi hari ini cukup sekian. Nantikan video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.